Kalau aku sih orangnya dari dulu suka memperhatikan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya pergi ke suatu tempat gitu, saya memperhatikan sekitar. Misal, oh orang ini yang di sebelah ini, misal kalau misalnya ada orang gitu, ini orang ini siapa gitu, dan dia apa gitu, dia ngelakuin apa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal positif dari orang itu pasti pasti saya ini pasti kakak apa sih ambil gitu pelajarannya. Misal kalau misalnya dia ada sesuatu yang tahu dia lakukan pada saat itu, dia di mana gitu, misalnya oh kakak belum pernah melakukan itu, misal mencet ini mencet itu gitu, tapi aku menyerap, oh suatu saat pasti aku akan menemukan hal ini gitu. Jadi oh tapi saya sudah pernah lihat dia sebelumnya gitu, jadi bisa dipakai untuk next time itu kemudian hari. Terus kemudian kalau misalkan nggak pede gitu, apa sih yang nggak pede gitu, justru kita yang kepedean gitu. Orang itu sebenarnya nggak memperhatikan kita loh. Apalagi kita berada di lingkungan orang-orang yang sudah VIP, orang-orang yang sudah berpendidikan, udah sehat, gitu kan. masa bodoh gitu. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri biar mereka itu lebih prima, lebih produktif, dan lebih menyenangkan diri sendiri. Jadi di sini saya bilang, kakak bilang justru kita yang kepedean gitu. Bukan Karena ngerasa pede kayak diperhatiin, padahal iya ya udah, enggak mending sama kita sekali, merhatiin diri kita iya sama sendiri sekali kan. enggak gitu. Jadi dimanapun berada banyak-banyak sholawat gitu. Selagi kita tidak melanggar syariat Allah gitu, ya jalan aja gitu. Kita nggak menyakiti orang, tidak menggibah, tidak membahas hal-hal yang tidak sepantasnya dibahas, tidak penting, ya lanjut aja gitu. Jadi kayak misalnya kita di tepi pantai ini gitu, ini luas gitu, pantainya ini luas, kenapa kita nggak berpikir luas juga gitu. Jadi kalau saya baca, kalau kakak baca sih buku-buku yang orang-orang sukses itu, orang-orang sukses beriman, dermawan gitu, mereka itu lebih, pertemanan mereka itu lebih sempit. Kalau orang lihat bahasanya lebih sempit, karena kenapa dibilang sempit? Karena mereka membatasi pertemanan mereka supaya apa? Mereka tidak mendapatkan aura-aura negatif dari orang lain atau mendapatkan magnet-magnet negatif dari orang lain. Jadi mereka membatasi. Membatasi ini bukan berarti sombong ya, bukan berarti nggak mau berteman sama teman sekolah atau teman kajian, ini enggak. Justru kan harus menjalin silaturahmi, cuman ada batas-batasnya gitu. Iya. Jadi istilahnya kita semasa emang udah semakin dewasa itu, kalau menurut aku sih kenapa pertemanan itu semakin sempit, karena kita udah ada fak-faknya sendiri nih kayak gitu, udah ada memang Iya. bagian-bagian apa sih emang keinginan kita gitu, dan kita pasti bakal berkumpul dengan orang-orang yang emang satu pemikiran sama kita, Ya, satu frekuensi sama kita gitu. Dan Iya. memang masa dewasa kayak gini tuh, masa dewasa awal itu kan bukan lagi waktunya kita bercanda-canda, bergurau terus gitu kan. Pastinya kita itu bakal lebih serius memikirkan masa depan, terutama salah satunya ini yang paling penting itu ekonomi. Iya kan? betul. Iya, karena kita semakin dewasa itu wajar banget, manusiawi banget ketika kita pengen punya penghasilan kayak gitu, pengen lebih berkembang, pengen lebih emang meningkatkan kepercayaan diri tuh. Kalau menurut aku sendiri memang itu penting banget sih, dan masih belajar sampai sekarang dari kakak yang sangat pede. Iya, Percaya diri banget, karena percaya dirinya nggak melanggar syariat. Kalau misalnya percaya dirinya oh nyolong gitu, atau misal percaya diri yang positif lah ya. iya. Jadi kalau sekarang kakak lihat itu misal tamat SMA gitu atau kuliah gitu, mereka itu cenderung masih bermain-main gitu. Mereka itu nggak pernah memikirkan masa depan mereka gitu. Misal lebih mungkin menyenangkan orang lain, menyenangkan gitu. orang Kayak lain, posting di sosial media itu, posting di hal-hal sosial yang media itu sebenarnya mereka kadang kurang suka, kadang ini gitu. iya gitu. Bahkan kalau kita sendiri aja kayaknya jarang
apa ya, foto-foto selfie ya, malah lebih banyak foto produk. Beli handphone yang bagus itu untuk bisa foto produk, Iya. untuk lebih mobilitas kita gitu dalam bekerja. Ya itu sih. Enak kayak gini, enak suasananya. Terus juga kalau aku itu sebenarnya dari sejak kecil sih udah suka apa namanya, buku-buku pengembangan diri. Nah itu pasti Dari membekas kan. Iya, dari sejak SMP Tapi gitu. kan anak-anak sekarang, cewek-cewek sekarang sukanya K-pop. Iya, dari sejak SMP tuh malah suka buku pengembangan diri, karena aku sadar aku tuh nggak percaya diri gitu loh, bukan emang terus orang yang introvert juga lebih suka menulis daripada berbicara gitu, lebih suka ya itu semuanya itu ketika dituangkan dalam tulisan kan kakak tahu sendiri bisa satu buku sidu kali bisa terungkap gitu. Tapi kalau misalkan ketika dalam ngomong gitu loh belum tentu. Makanya itu aku banyak belajar, bukan berarti memaksakan diri ya, tapi memang mau nggak mau itu harus dipaksakan karena emang kita mau berkembang gitu. Kita mau, kalau orang lain bisa kita juga pasti bisa. Iya betul. Walaupun tahap pembelajaran itu mungkin kita nggak banyak apa ya dukungan dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang ini, mungkin orang-orang memikir kita itu aneh, terlalu gimana gitu. Tapi ya ketika kita udah ada di satu titik gitu, mereka heran Betul. gitu, kok bisa seperti ini, padahal apa semua itu dari proses. Ada yang proses. mungkin Mereka nggak cuman tahu. lihat ketika udah ada satu Iya. titik yang tinggi. Enak sekali mau dong. Ya maunya itu gimana loh gitu. Jadi kayak kata si Jack Ma itu jangan lihat seseorang itu ketika dia tuh sukses gitu di atas. Kalau ketika itu kan kayaknya gampang banget gitu. Tapi lihat dari kegagalan dia, Prosesnya dia. kegagalan dia, proses dia itu seperti apa. Dan ternyata ya ketika emang kita misal udah sukses gitu, ternyata yang paling manis itu tuh adalah proses. Nah prosesnya yang dikenang kan. Prosesnya Nah, yang dikenang itu yang iya, manis masa-masa itu gitu. Kalau udah sukses mah Iya. ya biasa aja. Dan proses itulah yang jadi pelajaran gitu. Oh dulu aku begini. Nah ini ada salahnya, ada benarnya. Nah dulu kalau ini salah dulu, jadi bergeser aja jadi seperti ini gitu. Jadi ada. Iya. Jadi kan Oh di videoin tuh. dulu Makasih ya. Ini tim kita nih yang videoin. dulu pas masa-masa sulit gitu kan, itu maybe yang tahu itu cuma kita berdua. Sama Tuhan, sama orang tua, sama keluarga kita, sama guru kita, mentor kita, sama tim perusahaan kita. Ini. Jangan cepat puas. Iya, jangan cepat Penghasilan puas. mencapai. Nah ini nih yang ini samping saya ini, dia tuh orangnya apa sih namanya, peneliti banget gitu. Suka banget bahasa ilmiah, suka banget dengan bahasa lain yang dia nggak tahu, jadi langsung dipelajari. Bisa aja tuh 1 bulan bisa ngerti. Misalnya saya orang Batak nih, dia bisa bahasa Batak sekarang, jadi nggak perlu diterjemahin, dia sudah bisa bahasa Arabnya sampai yang dasar ya, bahasa Bataknya sampai yang dasar-dasarnya sudah bisa. Cuman untuk ngomonginya secara vokal memang belum seperti orang Batak ya, namanya orang Sunda ya. Jadi dia bisa bahasa Inggris mantap lagi, dia bahasa Inggris apa sih namanya, vokalnya bagus banget. Dia itu ini banget, England banget lah, British gitu, saya bilang British. Jadi saya juga belajar banyak dari dia, belajar banyak dari keluarga saya, belajar banyak dari guru-guru saya dan teman-teman seperjuangan lainnya. Ya udah, jangan divideoin.